Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya anak-anak walaupun belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar materi lingkaran. Nah, sebelumnya kalian kan sudah belajar materi Pitagoras. Nah, untuk materi Pitagoras itu kalian harus benar-benar memahami, ya, harus benar-benar sudah bisa materi Pitagoras, mau bentuknya bentuk soalnya seperti apa harus sudah bisa, karena di materi lingkaran ini untuk materi Pitagoras itu masuk. Jadi kalau misalnya kalian masih belum paham materi Pitagoras, nanti di materi lingkaran ini kalian juga susah untuk paham, nggak paham ya. Oke, jadi sebenarnya apa sih lingkaran itu? Ya, nah sebelum itu coba sekarang benda-benda apa aja sih yang ada di rumah kalian yang berbentuk lingkaran? Banyak kan ya pastinya. Contohnya mungkin jam dinding ya, terus kipas angin. Nah, ada kan yang berbentuk lingkaran. Kemudian ban ya, ban mobil, ban motor, sepeda, itu bentuknya lingkaran. Jadi benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di rumah kalian itu banyak sekali contohnya ya. Terus apa sih sebenarnya pengertian lingkaran itu apa? Nah, lingkaran itu adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari lingkaran. Oke, nah lingkaran itu juga punya beberapa unsur. Yang pertama ada titik pusat. Nah nih, ini ini yang warna hitam ini namanya titik pusat lingkaran. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari itu disimbolkan dengan huruf R. Contohnya FO, EO, BO itu juga jari-jari, atau mungkin DO juga jari-jari, CO, AO, GO itu juga jari-jari. Ya, kemudian diameter itu disimbolkan dengan huruf D. Contohnya AD, GC, kemudian FB. Ini diameter. Jadi besarnya diameter itu sama aja 2 kali jari-jari. Jadi kalau misalnya jari-jarinya 10 cm, berarti diameternya 20 ya, 2 dikalikan 10 jadi 20. Tuh. Selanjutnya ada busur. Nah, busur kalau kalian tahu busur panah. Nah, busur panah bentuknya kan lengkungan seperti ini. Diingat-ingat itu aja ya. Jadi ingat-ingat busur panah. Nah, jadi kalau di lingkaran busur itu yang ini AG, kemudian GF, FE, ED garis lengkungnya ya, DC, CB, BA garis lengkungnya ini dinamakan busur. Kemudian yang kelima ada tali busur. Tali busur itu contohnya yang ini, garis lurus AB. Garis lurus AB, kemudian garis lurus DE. Nah, kalau ada garis lurus seperti ini, nah ini namanya tali busur. Ya, jadi busur AB mempunyai tali busur AB. Nah, yang di dalamnya sini ya, yang dibatasi oleh tali busur dan busur yang diarsir warna hijau ini namanya tembereng. Atau misalnya ini ada tali busur DE, kemudian ada garis lengkung atau busur DE. Nah, yang ada di dalam sini, yang ada di antara tali busur dan busur DE ini namanya tembereng. Kemudian juring. Juring. Kalian ingat-ingat aja potongan pizza bentuknya seperti apa. Nah, itu namanya juring. Contohnya ini. Nah, yang diarsir ini. COD itu ya. Juring COD. Ada lagi nggak? Ada. Contoh
Ini misalnya juring DOE. Jadi semuanya ini luasan di sini ini namanya juring. Contoh lagi misalnya juring EOF. EOF. Nah, berarti ini semua luasan di sini ini namanya juring. Ya, diingat-ingat itu aja. Potongan pizza bentuknya apa? Nah, itu juring. Kemudian apotema. Nah, kalau apotema itu adalah garis lurus, garis tegak lurus, ya, garis yang bersifat tegak lurus dari tali busur, ya, tegak lurus dari tali busur. Nah, ke pusat ini, dari pusat kemudian ke tali busur dan harus tegak lurus. Nah, ini ditandai dengan siku-siku. Jadi OH ini namanya apotema. Ya. Jadi tali busur, kemudian ada garis tegak lurus. Garis tegak lurus terhadap tali busur ditandai dengan siku-siku, itu namanya apotema. Jadi garis OH ini namanya apotema. Oke, selanjutnya keliling lingkaran dan luas lingkaran. Nah, kalian harus paham dulu. Keliling itu berarti kita menghitung apa sih? Luas itu berarti menghitung apa? Nah, keliling itu artinya kalian hanya menghitung nih garis luarnya aja. Hanya garis luarnya. Tapi kalau luas lingkaran ini kalian menghitung keseluruhan. Luasan di sini semuanya kalian hitung. Nah, rumus keliling lingkaran itu adalah K sama dengan keliling sama dengan pi kali diameter atau pi d. Nah, diameter tadi itu kan sama dengan 2R. Nah, jadi kalau misalnya nanti di soalnya diketahuinya bukan diameter, yang diketahui itu jari-jari, kalian bisa pakai rumus ini. Keliling sama dengan 2 pi R. 2 dikalikan pi dikalikan R. Besaran pi berapa? 22 per 7 atau 3,14 ya. Kemudian luas lingkaran L sama dengan pi R pangkat 2. Nah, pi R pangkat 2. Tadi kan diameter itu 2 kali jari-jari. Berarti jari-jari itu setengahnya diameter ya. Jadi jari-jari di sini bisa diubah jadi setengah diameter. Jadi pi kali setengah diameter pangkat 2 atau kuadrat. Itu rumusnya. Kemudian sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut pusat. Contohnya adalah AOB. Nah, jadi sudut pusat ini ya, yang ini. Jadi ke arah titik pusat. Ke arah titik pusat ini namanya sudut pusat. Di sini AOB atau DOB. Berarti kalau DOB itu yang ini, yang besar ini ya, ini. Atau DOC. Nah, DOC berarti yang ini sudutnya di sini. Pokoknya mengarah ke titik pusat ya, ke titik pusat. Itu namanya sudut pusat. Nah, kalau sudut keliling itu ngarahnya sudutnya ke keliling lingkaran. Nah, nih AEC. Nah, di sini ini namanya sudut keliling. Ini juga sudut keliling. Jadi kalau diingat-ingat aja, kalau sudut pusat itu berarti nih titik sudutnya ini di pusat. Tapi kalau sudut keliling, titik sudutnya ini ada di keliling lingkaran. Tuh ya. Oke, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Jadi kalau misalnya ada sudut pusat ya, ini sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur sama. Nah, ini busurnya ini sama, titiknya sama-sama di sini antara sudut pusat dan sudut keliling, maka besarnya sudut pusat ini 2 kalinya sudut keliling. Ya. Syaratnya pada busur yang sama, harus di busur yang sama. Kalau misalnya ini garisnya yang satu melenceng ke sini. Nah,
Itu nggak bisa. Kenapa? Karena busurnya udah beda. Ya. Jadi, kalau ada sudut pusat dan sudut keliling yang busurnya sama, menghadap busur yang sama, maka besar sudut pusat ini 2 kalinya sudut keliling. Contoh, misalnya sudut kelilingnya di sini 30 derajat. Berarti sudut pusatnya berapa? Berarti sudut pusatnya 60 derajat. Ya, 2 kali dari 30. Terus kalau misalnya sudut pusatnya di sini 100, berarti sudut kelilingnya berapa? Nah, berarti sudut kelilingnya kan setengahnya sudut pusat. Kalau sudut pusatnya ini 100, berarti ini 50 derajat. Itu ya, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Nah, contoh ini. Ada garis di sini ya. Nah, ini sudut di sini. Ini kan sudutnya ada di keliling lingkaran, berarti namanya sudut keliling. Ini juga sama. Ini ya. Di sini ini berada di keliling lingkaran, berarti dinamakan sudut keliling. Nah, ini ada diameter BD ya, diameter BD. Nah, titik sudut ini ya, DAB ini sudut ini menghadap diameter. Kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter, berarti besarnya 90. Jadi ini sudut ini DAB ini besarnya 90. Kemudian ini, nah sudut di sini juga sama, menghadapnya diameter. Berarti sudut DCB ini besarnya 90. Ya, jadi ini titiknya ini ada di diameter, menghadap diameter. Besarnya 90. Syaratnya itu, ya. Jadi kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter, maka besar sudutnya 90 derajat. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, ini ACB sudut di sini ini berarti kan sudut keliling ya. Karena titiknya di sini ada di keliling lingkaran. Kemudian ADB sama sudut keliling. AEB juga sudut keliling. AFB juga sudut keliling. Nah, kalau ada sudut keliling ya, sudut-sudut keliling ini yang menghadap busur yang sama-sama ini ya, busurnya di AB. ACB busurnya AB. ADB sama busurnya AB. AEB juga busurnya AB. Kemudian AFB busurnya AB. Jadi kalau misalnya ada sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya sama besar. Jadi semua sudut keliling ini besarnya sama. Kalau misalnya diketahui sudut keliling AEB besarnya 25 derajat. 25 derajat ya. Berarti sudut AFB sama 25, ADB juga sama 25, ACB juga sama 25. Gitu. Itu sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi besarnya sama. Jadi itu tadi unsur-unsur lingkaran, kemudian rumus keliling lingkaran ya, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Kalian pahami? Kalau masih belum paham, diulang lagi videonya ya. Diulang lagi videonya, dipelajari lagi. Jadi ini masih dasar, kalian harus paham dasar ini ya. Hubungan sudut pusat dan sudut keliling itu juga harus diingat. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.